Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriani Fatisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu masalah sosial dan juga jenis-jenisnya. Masalah sosial adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau yang tidak dapat ditoleransi atau juga sebagai suatu ancaman terhadap nilai-nilai masyarakat sehingga memerlukan tindakan kelompok untuk dapat menyelesaikannya. Jenis-jenis masalah sosial itu diantaranya yaitu yang pertama kemiskinan, kemudian kriminalitas, kemudian ketidakharmonisan keluarga, misalkan KDRT seperti itu, kemudian peperangan, ada juga kependudukan, yang terakhir yaitu tentang kebodohan. Masalah sosial yang pertama yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau hak-hak dasarnya untuk mempertahankan atau untuk mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Sosial yang kedua yaitu tentang kriminalitas. Kriminalitas adalah sesuatu yang melanggar norma sosial dan juga undang-undang pidana. Nah, kriminalitas ini bertentangan dengan moral kemanusiaan, sangat merugikan masyarakat. Nah, ini termasuk masalah sosial yang berat. Masalah sosial selanjutnya yaitu tentang ketidakharmonisan keluarga atau yang sering disebut dengan disorganisasi keluarga. Di sini tuh maksudnya keharmonisan itu timbul masalah-masalah dalam keluarga, contohnya seperti KDRT. Nah, itu termasuk ketidakharmonisan keluarga. Masalah sosial selanjutnya yaitu tentang kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan perbedaan yang mencolok, contohnya antara kaya dan miskin. Nah, itu terjadi kesenjangan sosial. Masalah sosial selanjutnya yaitu tentang peperangan. Peperangan itu adalah sesuatu antara kubu satu dan kubu yang lain itu terjadi masalah sehingga menimbulkan suatu peperangan. Ini termasuk masalah sosial. Masalah sosial selanjutnya yaitu tentang kependudukan. Nah, kenapa kependudukan itu menimbulkan masalah sosial? Nah, contohnya itu di dalam masyarakat itu misalkan berdomisili itu misalnya kehidupannya itu tidak sehat. Nah, menimbulkan suatu penyakit. Nah, ini menjadi suatu masalah sosial karena penyakit itu bisa menyebar ke masyarakat yang lain. Nah, itu menimbulkan masalah sosial. Jadi, ini perlu penanganan. Selain kesehatan juga tentang pendidikan. Misalkan ada anak yang tidak mampu bersekolah. Nah, itu menimbulkan masalah sosial yang perlu ditangani. Masalah sosial yang terakhir yaitu tentang kebodohan. Kenapa kebodohan itu menjadi masalah sosial? Ya, kebodohan itu termasuk masalah sosial karena negara-negara maju atau negara-negara merdeka itu terjadi karena SDM-nya itu berkualitas. Jadi kebodohan itu harus kita berantas untuk menimbulkan negara yang maju. Nah, ini sebagai suatu masalah sosial yang harus benar-benar ditangani di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Umi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Untuk faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu masalah sosial itu terdiri dari dua faktor, antara lain faktor struktural. Faktor struktural itu adalah hubungan antara pola-pola individu dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk faktor kultural sendiri itu terdiri dari beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi adalah faktor terbesar penyebab timbulnya masalah sosial. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya ini dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Contoh, kenakalan remaja, pernikahan dini, dan gender.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eni Umi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Untuk faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu masalah sosial itu terdiri dari dua faktor, antara lain faktor struktural. Faktor struktural itu adalah hubungan antara pola-pola individu dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk faktor kultural sendiri itu terdiri dari beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi adalah faktor terbesar penyebab timbulnya masalah sosial. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya ini dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Contoh, kenakalan remaja, pernikahan dini, dan gender. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor ini timbul akibat ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Selamat pagi, nama saya Ika Puspitasari, NPM 008. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teknik pemecahan masalah sosial. Teknik pemecahan masalah sosial yang tepat yang hubungannya dengan strategi kemasyarakatan itu ada 5 langkah atau 5 tahap. Yang pertama yaitu menemukan atau discovery. Dalam tahap penemukan ini, klien datang ke pekerja sosial menceritakan semua permasalahannya, kemudian pekerja sosial menganalisis menemukan akar permasalahan apa yang terjadi pada kliennya. Kemudian langkah yang kedua yaitu memimpikan atau dream. Pada tahap ini pekerja sosial itu menganalisis, mempertimbangkan sebenarnya apa sih yang menjadi pokok permasalahan dari klien yang dapat diselesaikan sehingga permasalahan itu tidak muncul lagi pada klien. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan. Nah, pada tahap merencanakan ini pekerja sosial itu bersama dengan klien menentukan teknik-teknik seperti apa yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah beserta dengan alat maupun sarana prasarana yang dapat digunakan. Selanjutnya menentukan. Dalam menentukan ini, pekerja sosial menentukan satu teknik yang tepat yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah klien tanpa memunculkan masalah-masalah yang lain atau menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan permasalahan itu malah menjadi besar atau menghindari hal tersebut sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan dengan tepat. Selanjutnya adalah merealisasikan. Pada tahap merealisasikan ini, pekerja sosial bersama dengan klien menerapkan teknik yang sudah ditentukan, teknik yang sudah dipilih beserta dengan alat sarana prasarana yang lainnya, kemudian faktor-faktor yang dapat mendukung penyelesaian masalah itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan baik sehingga tidak muncul masalah yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pemecahan masalah sosial yang berhubungan dengan pekerjaan sosial, yaitu ada 14 teknik. Yang pertama yaitu pembicaraan kecil. Pada teknik ini bertujuan untuk memecahkan kebekuan misalnya kecanggungan antara klien dengan pekerja sosial sehingga klien yang datang dengan masalah itu dapat menceritakan secara terbuka apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua itu mengungkapkan, yaitu di mana seorang pekerja sosial ini mendorong atau membantu klien untuk mengungkapkan perasaannya mengenai permasalahannya tersebut. Selanjutnya adalah dukungan. Di sini pekerja sosial memberikan suatu dukungan atau dorongan atau motivasi bagi klien untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Selanjutnya adalah jaminan. Di sini seorang pekerja sosial itu memberikan jaminan pada klien mengenai permasalahannya bahwa permasalahan itu dapat diselesaikan. Ini berdasarkan dari cerita-cerita pengalaman yang dilakukan oleh pekerja sosial. Selanjutnya adalah pertentangan. Di sini pekerja sosial itu membantu klien dalam mengungkapkan kekecewaannya, kemarahannya, sehingga pekerja sosial itu dapat mengetahui atau menanyakan kepada klien sebenarnya sih apa yang terjadi pada klien, sebenarnya permasalahan seperti apa yang klien lakukan sehingga permasalahan itu bisa terjadi seperti itu. Selanjutnya adalah konflik. Pada teknik konflik ini, pekerja sosial itu memberikan keputusan atau membantu klien untuk menentukan keputusan pada dua pilihan yang sangat berat yang
diputuskan oleh seorang klien. Misalnya seorang klien itu mendapatkan 2 pekerjaan sekaligus pada waktu yang bersamaan, maka pekerja sosial itu membantu klien menentukan atau membuat suatu pertimbangan-pertimbangan seperti apa sehingga klien dapat memberikan suatu keputusan yang terbaik untuk hidupnya atau pekerjaannya. Selanjutnya adalah manipulasi. Pada teknik ini, pekerja sosial ini mengajak semua pihak yang berhubungan atau yang dekat dengan klien untuk membantu permasalahan klien. Misalnya dengan suatu dialog di mana pekerja sosial itu mendengarkan keluhan dari klien, kemudian mendengarkan keluhan dari temannya mungkin atau sahabatnya atau mungkin keluarganya, sehingga akan tercapai atau akan terbuka permasalahannya seperti apa dan dapat ditentukan pemecahannya seperti apa. Selanjutnya adalah kesamaan. Pada kesamaan ini klien memberikan suatu cerita-cerita atau support mengenai pengalamannya, mengenai pengalaman klien, pengalaman pekerja sosial dalam menyelesaikan permasalahan klien, sehingga klien itu mempunyai semangat atau memiliki suatu pikiran atau hati untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya adalah pemberian nasihat dan bimbingan. Di sini sebagai pekerja sosial dalam menyelesaikan permasalahan klien, pekerja sosial ini dapat memberikan suatu nasihat-nasihat yang sudah menjadi sesuatu yang diharapkan oleh seorang klien yang menghadapi suatu masalah, di mana mereka membutuhkan suatu support, membutuhkan suatu bimbingan untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan bagaimana sikapnya dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan dan program. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas atau program-program yang dapat dibuat oleh pekerja sosial dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya. Misalnya suatu kegiatan piknik misalnya, atau suatu kegiatan di luar di mana pekerja sosial itu dapat membantu klien untuk membuka perasaannya, membuka hatinya dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah diskusi logis. Di sini klien dan pekerja sosial itu mendiskusikan mengenai akar permasalahan dari permasalahannya, kemudian menentukan seperti apa penyelesaiannya dengan baik, yang itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam penyelesaian masalah ini, apabila pekerja sosial itu dengan gigih mau menyelesaikan permasalahannya, kemudian klien tidak ada semangat untuk menyelesaikan permasalahannya, maka permasalahan itu tidak akan diselesaikan. Selanjutnya adalah hadiah dan hukuman. Di sini hadiah dan hukuman itu lebih kepada jika klien dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru, maka pekerja sosial dapat memberikan hadiah. Namun ketika klien tidak ada semangat atau tidak ingin menyelesaikan masalahnya sehingga muncul masalah-masalah lain, maka klien dapat memberikan hukuman. Namun hukuman ini diberikan bertujuan agar si klien ini dapat menerima atau dapat lagi menjalankan suatu program yang sudah ditentukan untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah permainan peranan. Di sini lebih kepada misalnya ada seseorang yang diterima sebagai pegawai baru pada suatu kantor atau suatu perusahaan, sehingga dia memerankan bagaimana dia bekerja sebagai seorang kantoran seperti itu. Kemudian pelatihan dinamika kelompok ini lebih kepada permasalahan yang terjadi pada suatu kelompok. Di sini biasanya mereka berada dalam satu kelompok, menyampaikan pendapatnya, kemudian permasalahannya apa, terus kemudian bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, demikian tadi beberapa teknik pemecahan masalah sosial yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial maupun dalam suatu masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Terima kasih.